Hmm, Sekarang sesi saran ya. Yang pertama gue mau kasih tahu ke penonton, ke kalian, bahwa ternyata masih ada beberapa sekolah yang memang benar-benar memberikan kegiatan yang bermanfaat. Jadi bukan yang kejam. Ya kalau bagi adik-adik yang mau mos, yang mau di mos, pokoknya jangan takut untuk lapor. Jika kalian menerima kekerasan di situ, kalian langsung lapor. Jadi nggak usah takut apapun juga, langsung lapor ke, ya bisa dibilang pihak yang berwajib gitu. Ya intinya perkembangan kualitas pendidikan terutama di Indonesia itu ada di tangan kalian, generasi muda. Kalian yang memutuskan seberapa besar kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi segeralah bertindak sebelum telat. Lalu yang kedua, sebenarnya MOS itu kan singkatannya masa orientasi siswa. Lah, kalau kita kejam kepada adik kelas, gimana mau adik kelas dekat dengan kita? Kan orientasi. Nah, bisa juga kita harus mengartikan MOS itu sebagai masa-masa. Jadi MOS itu kita gunakan untuk kayak memberikan simulasi tentang sekolah yang ingin ditempatinya. Jadi peraturan-peraturannya apa aja, kegiatan yang bakal dia alami selama sekolah 3 tahun, atau ya selama 3 tahun, lalu apa yang nggak boleh dilakukan, itu kita simulasikan di 3 hari itu MOS. Di MOS itu kita simulasikan pada adik kelas kita, kepada junior-junior kita. Bukan kita bentak-bentak, bukan kita berbuat kejam, tapi kita kayak memberikan apa ya, contoh gitu. Ini sekolah di sini kayak gini, tugas-tugasnya kemungkinan seperti ini, terus peraturannya seperti ini, ya gitu. Bukan kita selalu menghukum, bukan kita selalu kejam, tapi kita memberikan yang terbaik gitu. Lah, kalau kita kejam, apa sih untungnya? Cuma kepuasan diri sendiri kan? Apa salahnya sih kita memberikan yang terbaik, yang berguna, yang bermanfaat bagi sesama kita, terutama bagi penerus kita. Junior-junior kita itu bisa dibilang sebagai penerus kita loh. Kalau kita lulus, mereka yang nerusin jasa-jasa kita. Kalau kita mendidik dari awal udah buruk, mereka akan meneruskan keburukan kita. Kalau kita mendidik secara baik, bermanfaat, berguna, dan berkualitas, maka mereka akan meniru apa yang kita lakukan pada mereka. Nggak mungkin mereka ikhlas begitu saja, habis dikejamin, habis dibully seperti itu, mereka mau baik pada generasi muda yang lain. Nggak mungkin, kemungkinan sangat kecil. Jadi berikan yang terbaik pada generasi muda, agar mereka pun akan memberikan yang terbaik dan membawa nama kita secara tidak langsung untuk ke depan yang lebih baik. Ya intinya kalian gak perlu memberikan kekerasan, tapi berikan kualitas yang bermutu, yang berguna. Dan kualitas itu bisa kita ajarkan melalui kita mensimulasi, bukan kita membuli untuk menguji mental. Menguji mental itu gak guna, bukan gak guna sih, kurang kalau dilakukan di MOS. Kenapa? MOS itu junior, kita senior, emosi kita berbeda. Dan kalau kita membuli, orang yang dibully, apa gak sakit hati? Misal lu senior, gue di atas lu, gue bully lu semua, apa yang lu rasakan? Ya itu yang dirasakan oleh junior kalian. Jadi berikanlah yang terbaik, yang berkualitas, yang bermutu, dan berguna untuk masa depan. Itu saran dari gue. Ya, sekarang
jawaban dari foto yang di IG. Ini fotonya, ini fotonya ya. Aku buka dulu IG-nya ya. Judulnya Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Budaya hapus MOS berpanitia OSIS. Apakah ini langkah yang tepat? Oke, aku akan jawab. Menurut gue 50-50 sih. Ada tepatnya dan ada enggak tepatnya. Kenapa? Oke, kita ngebahas masalah yang kita alami dulu. Panitia dari OSIS itu bersifat kejam. Namun di sisi lain, panitia dari OSIS itu sangat menguntungkan. Kenapa? Jadi kita tuh ibaratkan seumuran gitu, sederajat, masih menjadi murid, panitianya murid dan pesertanya murid, jadi sederajat. Jadi tingkat emosinya tuh berbeda dan pola pikirnya pun hampir sama, cuma beda tipis. Jadi menurut gue panitia dari OSIS nggak perlu dihilangkan, tetap lanjut nggak apa-apa, asalkan ada koordinator dari guru yang tegas pada OSIS tersebut. Itu jawaban gue ya, gitu aja. Fokus gak sih? Malah gak fokus. Ya anggap aja fokus. Ya gimana? Udah mulai terbuka tentang MOS. Ya jangan terlalu pikirkan. Pokoknya yang kalian harus yakini, kalian harus berani, kalian harus percaya, dan kalian harus mencoba. Kalau gak mencoba dan gak berani dan gak percaya, penerus kita gak akan ada yang bisa sekolah. Jadi lakukan 3 hal tadi: percaya, berani, dan mencoba. Selamat melakukan. God bless you all, always. You and bye bye.